Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma fa ahlan wa sahlan bikum jami'an ma'ana fi hadzal liqa' al-jadid min liqa'atina ma'a taktik ibadah. Jumpa lagi untuk pertemuan yang kesekian kali, tepatnya pertemuan yang ke-10 dengan saya Muhammad Anik. Kita akan melanjutkan pembahasan ibadah sholat. Ini adalah pembahasan terakhir mengenai pembagian dan macam-macam sholat. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang sholat jenazah atau sholat mayit. Sholat ini atau sholat jenazah ditujukan untuk mendoakan jenazah, sehingga disebut dengan sholat jenazah atau sholat mayit. Secara bahasa sholat artinya berdoa, itu mendoakan kepada jenazah atau si mayit. Adapun ciri khusus sholat ini adalah hanya berdiri dan tidak ada rukun-rukun sholat yang lainnya seperti ruku, i'tidal, kemudian sujud dan duduk antara sujud atau tahiyat. Jadi hanya berupa takbir dan berdiri, kemudian salam. Ini sholat jenazah. Sholat jenazah sendiri hukumnya adalah fardu kifayah yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga ketika ada jenazah yang sudah disolati oleh satu orang atau beberapa, maka sudah gugur kewajiban itu atas orang Islam atau kaum muslim. Sholat jenazah ini bisa dilakukan dengan munfarid atau sendiri maupun jamaah. Dan biasanya yang seperti kita ketahui dikerjakan secara berjamaah, karena ketika ada seorang muslim yang meninggal, pasti ada banyak orang yang melakukan takziah, kemudian ikut sukacita, sekaligus ikut mensolati dan mengantarkan sampai ke kuburnya. Berdasarkan ijma para ulama, mereka menyepakati bahwa hukum sholat jenazah adalah fardhu kifayah seperti yang kita sebutkan tadi bagi orang Islam. Artinya jika sholat jenazah telah dilakukan sebagian, meski satu orang saja, maka gugurlah dosa sebagian yang lain. Dalam sejarahnya para sahabat juga melaksanakan sholat jenazah saat Rasulullah SAW wafat. Dan Rasulullah sendiri juga pernah melakukan sholat jenazah, di mana jenazahnya adalah tidak ada di depan Rasul, sehingga sholatnya disebut dengan sholat ghaib. Yaitu ketika Raja Najasyi, yaitu raja dari Habasyah, wafat. Kemudian Rasul melakukan sholat ghaib. Adapun syarat daripada sholat jenazah, bagaimana sholat-sholat yang lain, kita lihat di sini ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam sholat jenazah. Di antaranya adalah yang sama dengan sholat-sholat yang lain, menutup aurat, kemudian suci dari hadas besar maupun kecil, suci badan, pakaian, dan tempat sholat, kemudian menghadap kiblat. Kemudian syarat yang lain adalah mayat sudah dimandikan dan dikafani. Jadi si mayit sudah siap untuk disolati dengan selesainya dimandikan dan dikafani secara syar'i. Kemudian posisi mayat berada sebelah kiblat orang yang mensolatinya atau di depan orang yang mensolati. Kemudian rukun. Adapun rukun salat jenazah sesuai dengan sunnah Nabi, orang yang disolatkan jenazahnya adalah mayat yang beragama Islam, baik perempuan maupun laki-laki,
anak kecil termasuk bayi dan juga orang dewasa. Berikut ini adalah beberapa rukun daripada sholat jenazah. Pertama adalah niat. Berdiri bagi yang kuasa, takbir 4 kali membaca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama membaca sholawat kepada Nabi. Setelah takbir kedua berdoa, setelah takbir ketiga berdoa, setelah takbir keempat kemudian membaca salam. Di sini ada 8 daripada rukun sholat jenazah. Adapun tata caranya secara detail bisa dijelaskan di sini secara urut. Yang pertama adalah seorang yang akan melaksanakan sholat jenazah. Pertama dia harus membuka sholat dengan takbir, yaitu melakukan takbiratul ihram sambil berniat. Setelah itu lalu membaca surah Al-Fatihah. Sholat jenazah ini diawali dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat yang lain, karena takbiratul ihram adalah sebagai pembuka daripada sholat. Sebagaimana ihram adalah pembuka ibadah. Ini kan namanya disebut dengan takbiratul ihram. Mirip dengan nama ihram sebagaimana kita melaksanakan ibadah. Mengapa disebut ihram? Karena takbir ini mengharamkan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam sholat. Itu harus meninggalkan larangan-larangan dan hal yang tidak dibolehkan ketika sudah masuk dalam sholat. Itu juga ketika sudah ihram, maka larangan-larangan dalam ibadah haji harus ditinggalkan. Setelah takbiratul ihram, tangan diletakkan di atas pusar sebagaimana dilakukan pada sholat pada umumnya, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Niat sholat jenazah untuk laki-laki. Usolli ala hadal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Ala hadal mayyit. Usolli ala hadhil mayyitah arba'at takbirat fardhu kifayah imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Untuk sholat yang gaib, usolli ala al-mayyit fulan al-gaib arba'at takbirat fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Usolli ala al-mayyitah fulana al-ghaibah arba'at takbirat fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Itu takbir pertama. Setelah takbir pertama yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu takbir yang kedua. Setelahnya membaca sholawat. Yaitu sholawat Ibrahimiyah yang dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alamin innaka hamidun. Yang ketiga adalah takbir yang ketiga, yaitu takbir ketiga. Setelah itu membaca doa untuk jenazah. Adapun doa yang dibaca adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim wa wasi'hu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barat wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas. Wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Itu untuk jenazah laki-laki. Ada untuk jenazah perempuan tinggal mengganti dhamirnya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrimha ila akhir doa. Untuk yang keempat, yaitu takbir yang keempat, setelah itu berdoa lagi. Doa yang dibaca adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Untuk jenazah laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Kemudian yang terakhir adalah salam. Itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana salam sholat pada umumnya sebagai penutup daripada sholat. Itu dengan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah itu selesai sholat jenazah dan biasanya dilanjutkan dengan berdoa untuk si mayit.
Adapun keutamaan daripada mengerjakan sholat jenazah, di antaranya mengerjakan sholat jenazah mempunyai fadilah dan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mensolatkan jenazah maupun bagi si mayit yang disolati. Bagi orang yang mensolatkan jenazah, pahalanya adalah sebanding dengan 1 qirab. Itu kurang lebih sebesar gunung Uhud. Apabila mengiringi jenazah, mensolatkan dan mengantarkan sampai pemakaman, maka pahalanya sebesar 2 qirab. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringinya ke pemakaman, ia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirab. Jika dia juga mengiringinya hingga pemakamannya, ia akan memperoleh 2 qirab. Ditanyakan pada Rasul, apa itu qirab? Beliau menjawab, yang terkecil diantaranya semisal gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan bagi mayit yang disolatkan, terlebih jemaah yang mensolatkan mencapai 40 orang atau lebih, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat, pertolongan atau doa mereka untuk. Hadis riwayat Muslim. Jadi sholat tersebut bisa menjadi doa dan syafaat bagi si mayit. Itu pembahasan singkat kita mengenai sholat jenazah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.